Karena kalau di balap tanah, musuhnya tuh diri sendiri. Kemungkinan besar saya di awal bulan depan. Titik-titik racing team. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh para penonton Ikatan Motor Indonesia TV, di mana saat ini kami langsung melakukan untuk podcast kami tepatnya di Indonesia International Motor Show 2025. Di mana untuk Ikatan Motor Indonesia sendiri mempunyai booth, dan di booth ini juga ada berbagai macam kegiatan yang kita lakukan. Ada IMI Gaspol untuk teman perjalanan Anda, lalu juga ada dari Juaraga, lalu juga ada dari Transtrack, dan juga ada Anargia dari kawan-kawan ITS, dan juga dari UI Motorsport. Mereka juga punya go-kart dan juga masih merancang untuk kegiatan yang akan dilakukan pada bulan Oktober nanti, terutama adalah untuk motor listrik yang dilakukannya. Saat ini bersama dengan saya Regis Tompul, dan saya tidak sendirian karena nanti akan ada dua tamu yang istimewa. Saat ini salah satunya sudah hadir, ada Bro TB. Bro TB, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kalau lihat Bro TB ini agak sedikit minder ya, kawan-kawan IMI TV. Kenapa? Karena Bro TB ini awet muda banget, sedangkan Regis Tompul awet tua kayaknya. Bro TB, terima kasih banyak udah bergabung di IMI TV, dan mungkin saat ini kepada seluruh penikmat IMI TV ataupun juga yang di rumah ataupun juga dimanapun juga sedang menyaksikannya, ingin tahu seorang Tubagus Adi. Mungkin ceritakan dulu, yang merupakan beliau adalah seorang atlet ataupun juga baik itu adalah off-roaders terbaiknya Indonesia, lalu juga pereli terbaiknya Indonesia, dan bahkan prestasi terakhir di 2024 adalah menjadi juara nasional grup J bersama dengan putra tercintanya, yaitu adalah TB Pate. Silakan. Iya, terima kasih. Jadi memang di motorsport itu udah kelamaan sebetulnya, udah 26 tahun. Dari tahun 93 gue udah ikut motorsport, udah ke Jurnas ya. Kalau jalan-jalannya sebelum itu ya udah dari sebelumnya, tapi gue mulai menghitung semenjak gue ikut ke Jurnas itu tahun 93. Ya udah macam-macam cabang gue cobain ya kan, udah sempat juga balap di Sentul dulu, kemudian juga off-road adventure, juga speed off-road, rally, sprint rally udah dicobain, tapi akhirnya semenjak 2000-an kesini hanya rally dan speed off-road aja yang gue pilih untuk eksistensinya di situ. Wah, oke. Gitu. Jadi eksisnya di rally dan juga speed off-road. Speed off-road, karena akhirnya memang gue memutuskan untuk main tanah ya. Gue udah udah pernah nyobain main di aspal, tapi gue pikir enggak lah, kita harus fokus ke dalam salah satu dunia, mau yang mana ya gue pilih main tanah. Jadi soulnya seorang TB Adi memang di situ ya? Iya, karena kotor itu baik. Main kotor itu baik. Main kotor itu baik. Dan enggak, kalau main kotor tuh suka konotasinya. Oh iya, ini nggak boleh, ini bahaya nih. Kotor itu baik. Kotor itu baik. Iya. Dan akhirnya menghasilkan prestasi, menghasilkan juga juara-juara, dan bahkan kalau saat ini seorang TB Adi juga mendapatkan julukan The New King of Jeep. Iya, jadi King of Jeep itu gue nggak tahu dari mana tapi memang sebelumnya ada juga yang julukin seperti itu, sampai akhirnya memang dari tahun 2006 ke sini rupanya cukup konsisten, karena juga memang proses itu berjalan ya, jadi nggak ada juga jadi juara itu tiba-tiba langsung begitu aja. Jadi memang up and down-nya itu gue rasain dari tahun 90-an akhir sampai 2000-an awal. 5 tahun kurang lebih gue up and down sekali, karena di situ gue terus mengeksplor gaya nyetir gue, kemudian juga gue mau mengeksplor settingan mobil gue yang cocok buat gue seperti apa, sampai akhirnya gue suatu event itu gue ganti navigator dengan M. Herkusuma saat itu yang sedang on the top. Dan juga gue berkolaborasi dengan KS Motorsport. Di saat itu gue langsung bisa pertama kali juara umum 1 di speed off-road. Yang mana di saat gue juara, begitu gue finish SS4 gue juara, ternyata
untuk juara itu begini aja nyetirnya. Iya. Ternyata banyak sekali ilmu-ilmu stuntman yang gue bilang itu harus dibuang jauh-jauh. Sampailah di situ akhirnya gue nemuin eksistensi gue, ternyata nyetir seperti ini yang bisa membawa kita ke podium. Tinggal menyempurnakan kembali aja. Jadi yang ininya yang merusaknya, destroy-nya itu udah mungkin kita destroy karena dari bawah, dari aspal kali ya? Karena mungkin masih ke bawah kali ya? Mungkin ya karena gue pikir ya masih mencari ya. Betul. Masih mencari, ternyata ya separuh dari ilmu yang gue punya ternyata itu merusak sekali. Buang jauh-jauh, akhirnya dari yang terpilih itulah gue terus mengasah dan akhirnya selalu juara. Dari situ ya mungkin timbullah julukan-julukan itu. Konsisten yang luar biasa dari seorang TB Adi dan akhirnya memutuskan memang benar-benar nyemplung aja nih, yang paling benar adalah di off-road ataupun juga di garuk tanah ya. Iya, garuk tanah. Mungkin kita tahu julukan Raja Jeep ini sering sekali kalau sebelumnya ada Om Alex Pribangun, lalu juga ada Om Yuma, lalu juga ada Om Doni Sakarela. Kali ini terbeban gak sih untuk menunjukkan kepada mereka, yes, I am the new king, bro? Jujur sebetulnya awalnya enggak, gua tahu, tapi gua tidak terbebani. Sampai akhirnya tahun kemarin 2024 karena gua sempat off itu dari tahun 2018. Gua off ikut sprint rally. Karena terakhir 2018 itu gue juara nasional rally dengan grup Jeep dan juara nasional sprint rally dengan mobil Jeep juga. Gue off sampai tahun 2023 gue lihat bahwa ini pembalapnya kenceng-kenceng beneran gitu kan. Aduh, gue masih bisa apa enggak gitu ya. Sampai akhirnya 2024 gue mempersiapkan untuk melawan teman-teman yang terus berjalan, karena mereka tidak stop gitu kan, tidak stop, bahkan ada yang baru gitu kan, sangat kenceng. Ya kita coba 2024, ternyata alhamdulillah gue masih bisa jadi yang paling pertama, tercepat bro, dan selalu jadi juara. Iya. Bro TB Bro TB, mungkin kalau dari komunitas kita motorsport baik itu garuk tanah ataupun juga rally dan juga off-road, dan juga saya sebagai race komentatornya Ricky Stompul sangat kenal lah dengan seorang TB Adi. Tapi mungkin kalau bagi para penonton IMI TV, kalau melihat seorang TB Adi ada sesuatu yang yakin lo pembalap ya. Kalau kita lihat loh, ini bisa dibilang antara dua sih, kalau gue sih bilangnya ya, satu model, kedua pengusaha bro. Iya. Gimana ya? Memang kehidupan gue itu tidak 100% di motorsport karena orang tua gue juga bukan pembalap. Betul. Jadi memang gue itu waktu kecil tiba-tiba suka dengan mobil, suka dengan balapan. Gue nggak punya keluarga yang pembalap segala macam. Akhirnya gue bocah umur 13 tahun yang nyeburin diri ke dunia off-road. Jadi gue untuk berkenalan dengan orang saat itu mungkin Ayuma, kemudian M Bintang, kemudian Iwan Gibet, kemudian juga Alex Pribangun. Itu gue tidak ada orang yang kenalin nih TB, nggak ada. Siapa lo? Iya, jadi gitu, siapa lo? Jadi gitu. emang gue harus hadir. Iya. Dan gue harus memberikan diri untuk memperkenalkan diri. Gitu. Dan gimana biar diinget ya macam-macam caranya gitu kan. Jadi memang gue bukan lahir dari keluarga pembalap, tapi gue memang ternyata sampai sekarang masih ada di dunia balapan. Jadi kebetulan juga background gue dulu juga engineer teknik mesin di UI. Jadi gue memang tidak hanya duduk di balik setir, tapi gue juga banyak duduk di balik layar untuk membangun mobil itu sendiri. Jadi gue bangun mobil, gue juga menghitung ya, membangun tuh bukan yang ngelas, bukan gue ya kan, yang ngelas bukan gue, tapi yang ngitung suspensi, ngitung gue mesin pengen seperti ini segala macam itu gue sendiri yang ngitung. Serius? Iya, gue sendiri yang ngitung. Sulit loh, mungkin karena memang basicnya seorang TB Adi adalah engineering dari UI ya. Ya, jadi memang gue tahu, gue belajar, dan gue akan implementasikan ke mobil gue gitu. Iya, persis seperti itu. Jadi memang tidak banyak juga waktu gue untuk tampil ya, let's say di sebuah event, sprint rally deh. Memang hanya satu hari itu hanya 2 SS, pagi dan sore. Mungkin kalau gue bukan engineer, di line gue SS gue akan jalan-jalan kemana-mana. Tapi karena gue itu ngerti mobil,
Jadi gue tuh repot gitu loh. Jadi gue pengen mobil gue tuh sempurna. Fokus banget Terlalu dari situ fokus. ya. Oke. Itu ternyata tidak baik juga. Jadi makanya Iya karena kalau tuh biasa sih lu bener-bener lu akan sekenanya aja kalau mau ngomong sama orang gitu. Iya. Lu diem aja. Tapi tiba-tiba silent is golden, bro. Iya. Memang kadang kalau lihat flashback gitu kan. Iya. Gue gimana mau dikenal ya gitu kan, orang gue nggak terlalu banyak mingle-nya sama orang-orang gitu kan. Jadi ya sometimes sahabat-sahabat gue bilang lu terlalu serius sih gitu kan. Betul, di balapan terlalu serius. Betul. Iya, gue terima kritik lu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu 26 tahun ya iya, di motorsport mulai. ini. Seiring dengan berjalannya waktu ini bisa berubah atau enggak sih? Maksudnya seorang TB ya seperti ini A, gue nggak mau menjadi TB C, D gitu. Iya, sebetulnya udah semenjak abis COVID kemarin banyak kita merefleksi diri gitu kan. Yeay, udah datang loh di tengah kita, ayo dong. Ayo Muli, silakan Om. Terima kasih banyak. Gak apa-apa Om. Ini baru mulai Om, baru mulai kita Om. Belum panas nih. Nunggu Om Muli nih biar kita panas. Iya. Enggak. Kita pokoknya asik aja di mana podcastnya IMI TV saat ini tentu saja ingin mengangkat salah satu motorsport ataupun juga dua ikoniknya dari motorsport Indonesia, terutama di Garut Tanah ataupun juga off-road dan juga di rally. Ada Om Muli Saleh dan juga yang sudah bergabung dengan kita dan juga ada TB Adi. Iya. Sedikit dari TB Adi dulu deh. Bro TB, mungkin di sini karena kebetulan di booth-nya IMI sendiri ada kawan-kawan dari ITS, kawan-kawan dari UI. Kalau kalian mendengarkannya, ini ada alumni kalian loh. UI Engineering loh di sini. Jadi kalau kalian emang punya mimpi untuk wah gimana caranya, kita nggak mungkin loh. Nggak ada yang nggak mungkin karena Bro TB saat itu waktu itu berusia 13 tahun ya. Iya, udah mulai berusia balapan. 13 tahun. Ini yang menarik adalah siapa yang mendorong untuk sampai ke situ? Karena orang tua basicnya, backgroundnya bukan di dunia motorsport. Bukan, iya. Jadi memang ilmu nekat aja. Ilmu nekat. Masalahnya adalah gue terlalu muda, ya kan? Umur 13 tahun. Gimana cara berkenalan dengan idola-idola balapan saat itu gitu kan? Jadi kenalan terus. Setiap ketemu kenalan. Gue takut mereka lupa sebetulnya, ya kan? Gitu. Karena nggak ada yang nganterin gue untuk ini kenalin gitu, tidak ada yang merekomendasikan sebelumnya. Itu sih, jadi memang tidak mudah juga sampai akhirnya memang ya itu dunia gua di Fakultas Teknik Mesin Indonesia, Universitas Indonesia itu juga sebuah momen yang sangat merubah hidup gua. Bukan merubah ya, sebetulnya saat itu berat banget. Di saat gua keterima UMPTN saat itu, di saat itu juga karir gua lagi menanjak. Gitu. Tadi seperti gue ceritain, hard decision ya, antara hobi dan juga passion gue di sini. Iya. Dan satu lagi adalah pendidikan. Karena at that time tahun 99-2000 itu begitu gue di hire oleh KS Motorsport, KS Nusa Motorsport itu. At that time tuh KS Motorsport itu the big team at the moment at that time. Kesempatan yang emas sekali, dan gue juga masuk ke UI itu juga dengan ya tidak mudah gitu kan, tidak mudah. Gue udah les bertahun-tahun lah gitu untuk masuk ke situ. Jadi alhamdulillahnya dua-duanya berjalan. Kuliahnya selesai, ya kan? Hobi lanjut, dan ternyata prize money lanjut. Iya, dan ilmunya bisa gue terapin di dunia motorsport yang sekarang gue jalanin sampai hari ini. Gitu. Jadi buku-buku pelajaran itu yang sempat awal-awal setelah lulus gue buang-buangin, gue tarik-tarikin lagi. Kok kepake? Buat mempelajari. Oke. Ya, karena saat itu kan waktu kita muda kan tujuannya adalah udah yang penting kita lulus aja dulu. Ya kan? Iya, dapat title. Orang tua happy. Betul ya kan? Karena abis itu kita nggak tahu apa kerja di bank, ya kan? Betul. Perminyakan, ya kan? Nggak tahu. Tapi ternyata gue di motorsport, di otomotif. Ya akhirnya buku-buku itu gue tarik lagi. Gitu. Dan ini di bidang lo langsung ya? Iya, bidang keren. Om, tapi kita tahan dulu. Karena kali ini Om Muli Saleh, terima kasih banyak sudah hadir di IMI TV. Om Muli agak macet atau gimana Om? Mohon maaf Om. Ya agak jauh dari BSD soalnya. Oh iya, dari Tangerang Selatan. Makasih banyak Om. Om, tadi TB sudah bercerita tentang experience-nya 26 tahun
hadir di motorsportnya Indonesia. Kalau Om Muli sendiri, mungkin teman-teman dari IMI TV ingin tahu siapa sih sosok Muli Saleh ini, kita kupas tuntas di siang hari ini. Silakan Om Muli. Oke, perkenalkan saya dengan Muli Saleh. Ya, saya sebenarnya berangkat dari hobi. Pertama kali saya memang lebih menyukai hobi tanah. Pertama saya sejak waktu umur 12 tahun tuh udah main motocross ya. Dari gestrek, motocross, cuman hanya bertahan 2 tahun karena orang tua tidak merestui. Iya, iya. Yang kemudian akhirnya minat dan keinginan untuk balap itu tertahankan. Sebentar Om. Ini dua-duanya bandel-bandel juga ya. Yang ini 13 tahun, Om Muli 12 tahun ya. Lebih muda lagi, Be. Iya. Silakan Om. Pertama itu dapat hadiah motor dari orang tua. Iya. Hanya nggak sampai 3 bulan udah jadi motor gestrek. Bulan ke-6 dijual lagi. Udah jadi rongsok. Tapi akhirnya saya main sembunyi-sembunyi di 13 tahun. Kalau nggak salah tahun 86 tuh ada kejuaraan Popo Hartopo Memorial Cup di Bandung. Iya di Bandung. Itu saya pertama kali motocross untuk balapan. Itu berapa cc Om waktu itu? Pakai YZ 125. Jadi YZ itu dirubah jadi grass track. Enggak, saya akhirnya waktu itu dari grass track naik ke special engine. Iya, special engine, sorry. Engine. Tapi karena ibu saya tidak menyetujui, lebih baik suruh belajar sekolah. Ya udah sekolah. Sampai akhirnya di 2014 saya ada rezeki, saya udah berumur juga, baru saya mencoba untuk balap di speed off road. Speed off road pertama kali. Event pertama kali apa gitu Om? Speed off road yang di Delta Mas tuh. Oh iya. Oh Delta Mas ya. Delta Mas. Kemudian yang kedua yang di Subang, alhamdulillah ikut yang FF 4 silinder yang diesel, juara. Akhirnya kecemplung. Udah kecemplung nih. Sama kayak TB. Sama kecemplung. Basah nih Om. Basah. Tapi yang menarik nih, kalau saya tidak salah, koreksi kalau misalnya emang salah Om. Om Muli ini dari mulai tidak diizinkan oleh orang tua, tidak diizinkan oleh mama tercinta, tiba akhirnya punya karir sendiri, punya pemasukan sendiri ya 2014 akhirnya ikut, tapi tiba-tiba juga akhirnya hilang lagi nih Om, yang saya tahu. Walaupun udah kecemplung tapi akhirnya bisa hilang lagi nih, kenapa Om? Dan akhirnya saat ini memutuskan untuk kembali lagi hadir dan nggak main-main nih. Betul. Katanya tahun lalu mendatangkan langsung mobil dari Eropa ke sini, dan tahun ini juga mempunyai tim untuk berkompetisi di kejuaraan nasional. Silakan Om. Iya betul sekali ya. Pada tahun 2019 pada saat waktu itu kita lagi cukup baik posisi ya. Ya. Saya pernah bertarung sama TB Adi waktu di Medan. Posisi juga kita 1, 2, 3 lah gitu. Memang nasib kurang baik waktu itu pada hari kedua di hari Sabtu kalau salah. Sabtu hari pertama saya kecelakaan. Kecelakaan yang cukup lumayan. Akhirnya saya tadinya mungkin pensiun karena saya yang kena itu tulang belakang saya. Saya ada ya kompres remuk ya. Saya ada berkurang sekitar 12 mili lah yang mesti dioperasi waktu itu. Saya akhirnya saya berobat jalan segala macam. Yang syukur alhamdulillah ya kembali lagi sehat. Waktu itu memang saya tanda kutip ya, saya tidak minta izin restu ibu waktu saya pergi. Nah itu karena setiap balapan itu saya selalu minta restu ibu. Pada saat itu saya tidak minta izin, dan ternyata pada saat kejadian itu Sabtu pagi tuh ibu udah teleponin terus. Telepon, kamu di mana? Nggak saya angkat. Karena saya mau start SS pertama tuh. Kejadian di saya SS3 jam 12.20. Jam 12 ibu telepon terus. Saya taruh tuh di laci mobil. Akhirnya crash. Waktu itu saya navigator sama Mas Robi, almarhum. Om Robi ya. Kita udah crash gak saya tahan. Oper gigi 4 lari 120 terbang. As roda patah. Akhirnya saya berhenti di pohon apa namanya kita tuh? Sawit itu udah sawit tua lagi kan. Udah akhirnya kecelakaan cukup parah. Akhirnya kita bisa dievakuasi 1 jam kemudian, 2 jam kemudian kita baru dibawa ke rumah sakit. Akhirnya berita nyampe ke Jakarta ke ibu saya marah, tapi saya akhirnya pulang di hari Minggu dalam kondisi sakit. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Setelah itu baru keluarga datang. Setelah itu saya disuruh pensiun oleh ibu. Tapi tetap jiwa balapnya tetap menggelora. Jiwa balapnya nggak bisa. Masa 2 kali gue pensiun. Akhirnya di 2021 atau 2022 saya mungkin. Pas COVID ya kalau nggak salah. 2022 ya benar. 22 saya coba mulai lagi ikut sprint waktu itu. Kalau nggak salah Mekarta ya, kalau salah dulu Mekarta. Ya pokoknya di sprint saya ikut Belum Rally itu
saya coba lagi pakai GTI walaupun mobil yang lama pakai Evo 9-nya hancur. Akhirnya perbaiki, saya jual. Setelah itu akhirnya saya ternyata jiwanya masih tetap ada gitu. Memang agak trauma sedikit di awal. Setelah kita coba duduk, akhirnya ya jiwanya kembali lagi. Wih. Ya, akhirnya nyemplung lagi gitu. Nyemplung lagi deh, dan kali ini benar-benar basah ya, Om. Nanti kita akan bahas. Kita akan bahas dengan tim apa yang akan kita perkenalkan di tahun 2025 ini, karena ada Om Muli dan juga ada TB Adi di sana. Mungkin sedikit dulu nih tentang setelah Covid, ternyata motorsport Indonesia terutama di garuk tanah baik off-road dan juga rally ini luar biasa, euforianya luar biasa, dan memang benar-benar industri ini lagi bergerak. Mungkin kita kayak ke arah-arah waktu zamannya WRC hadir di Indonesia pada tahun 90-an. Mungkin komentarnya dari Om Muli dulu deh tentang beberapa tahun terakhir ini sampai dengan 2024 kemarin. Oke, sangat menarik sekali ya dibanding waktu saya baru pertama kali mulai turun di rally. Sekarang itu makin kendaraan-kendaraan tuh udah ya maju sekali ya, hampir standarisasi ikut WRC semuanya. Dan memang kesempatan sekarang ini yang sangat baik, apalagi rencana di 2026 ya. Akan ada WRC yang kemungkinan ya kalau kita dikasih rezeki sama bisa masuk. Amin. Kita ingin sama-sama mengikuti ya lah. Asik. Yang pasti kita dukung terus ya, apalagi kita tahu kalau kemarin Pak Menteri Olahraga lalu juga bertemu juga dengan Pak Bamsud, lalu juga ada Mas Rifat juga hadir di sana, bahkan Injerni juga hadir di sana, dan juga ada Bapak Ijek juga hadir di sana. Kalau insya Allah WRC akan kembali lagi ke Indonesia tahun 2026 atau mungkin 2027. Memang nggak akan mudah karena pastinya equipmentnya akan sangat jauh berbeda. Kebutuhannya sangat jauh berbeda dibandingkan dengan saat kita tahun 90-an kita membuat 2 kali kesuksesan di Sumut ya. Ya betul. Kita harus mendukung lah, mendukung kegiatan itu. Ya mungkin kita hanya segelintir orang, tapi kan kita juga dengan kita punya sosial media yang viewernya sebanyak, kita juga bisa mudah-mudahan berkontribusi untuk memberikan cermin yang bagus mata Indonesia di pandangan dunia. Betul. Supaya mereka juga tahu bahwa Indonesia itu cukup prepare dengan adanya WRC. Mudah-mudahan tahun depan datang ya. Amin. Amin. Jadi ya kita pengen lah. Bedanya adalah gini. WRC kita tahun 96-97 ya. Tahun itu. Mobil WRC-nya itu zaman itu masih berupa mobil production car yang di-upgrade. Betul. Ya, suspensinya, tapi masih body beneran. Sekarang 2025, 2026 mobil WRC-nya itu udah bukan mobil biasa. Ya. Udah bukan mobil biasa, ini udah cuma packagingnya aja biasa. Iya, cuman mobil tubular katanya. Iya, tubular, kan? Tapi gitu. Dikedokin doang. Dikedokin. That's why sebisa mungkin dengan adanya WRC itu kita nggak pengen jadi penonton ya. Kita pengen ikutan dan mudah-mudahan juga bisa ada di posisi yang terbaik gitu loh. Jadi tidak hanya kita sekarang menyiapkan skillnya aja, skill penting, tapi juga kendaraannya juga kita harus bisa mendekati ke standarisasi yang akan datang nanti. Seperti itulah. Jadi beda nih WRC dulu, mungkin dulu mobil pembalap WRC datangin mobil, tapi mobil yang kita punyain ini mirip-mirip speknya yang kejauhan. Betul. WRC grup A, grup N. Tapi sekarang WRC Rally 1, Rally 2, Rally 3 itu mobil yang berbeda. Udah kayak bagai bumi dan langit ya. Iya. Horsepower-nya menggila di situ. Meskipun judulnya masih World Rally Championship, tapi udah beda. Iya. Seru banget nih. Iya. Om Muli dan juga TB Adi. Mungkin kalau Om Muli dulu. Om Muli, kita tahu saat Om Muli comeback ini banyak sekali membawa bendera Swade Motorsport. Ya, mungkin teman-teman dari IMI TV mau tahu dulu nih Swade apa sih Om? Dan katanya katanya di tahun 2025 ini Swade ini kita pinggirkan dulu dan akan ada tim baru namanya apa, boleh dijelasin? Karena saya cuap-cuapin Swade baik di sprint rally, di rally panjang, lalu juga di Mandalika juga saya cuap-cuapin Om. Ada sumber air dewa katanya. Itu apa sih Om?
Sumber Air Dewa itu adalah salah satu usaha kami di Bali, tepatnya di Tabanan. Itu salah satu pabrik untuk produksi minuman beralkohol. Produknya itu ada wine, ada spirit. Kemudian sekarang lagi proses pembangunan untuk pabrik bir. Dan tahun ini tetap dengan Suade Motorsport atau gimana? Suade Motorsport tetap ada. Mungkin pembalapnya berlainan dengan yang tahun lalu. Dan kami juga ada tim baru lagi. Iya. Yang akan langsung aja dipublish kali ini karena kebetulan dua-duanya katanya nih bergabung di tim yang sama nih. Iya. Saya mau ngomong sih tapi kan nggak mungkin. Kebetulan ada ininya narasumber resminya, silakan dong. Tim ini tim baru ya, baru, tapi kita memang dicanangkan dari tahun lalu, kita udah membicarakannya. Tim ini diperkuat oleh TB Adi, kemudian Bintang Barlean, dan kemudian saya. It's gonna be awesome team nih. Tangan dulu dong. Terima kasih. Jadi semoga tim di sini yang baru ini bisa memberikan sumbangsi lah bagi dunia peralihan ya. Amin. Nama baru, prestasi yang cukup bagus juga untuk kedepannya. Wow, 3 nama yang bisa dibilang nih akan merubah percaturannya kompetisi di 2025 nih Om. Boleh tahu Om Muli akan berdampingan dengan siapa? Navigatornya, TB dengan siapa? Dan juga Bintang Barlean dengan siapa? Saya masih tetap dengan Rizky Fauzi dari Medan. Ya, Medan. Kemudian TB? Dengan Rezi, Farezi. M. Farezi, juara nasional tahun lalu. Iya. Dia juara nasional grup H ya. Grup H. Rally panjang. Dan juga untuk sprint rally. Itu waktu itu sama Antoni Sarwono. Iya. Jadi memang ya kita mungkin salah satu tim yang udah lebih duluan berpikir untuk bisa compete di WRC. Jadi kita tahu bahwa di WRC nanti itu juga tidak semua kendaraan bisa diperlombakan ya di situ kan. Jadi ya kita ya dulu saya di tim yang lain, Muli juga tempat yang lain, Bintang juga di tim yang lain. Tapi ini kita ngumpul, kita bertiga ini punya visi dan misi yang sama untuk kedepannya. Jadi kita bertiga ke arah yang lebih serius, ke arah yang lebih fokus gimana caranya tim yang baru ini kita bisa tampil di kejuaraan dunia tahun depan insya Allah. Amin. Dan juga tidak hanya tampil, kita pengen bisa berprestasi di situ. Jadi tahun ini adalah tahun kita untuk terus menambah jam terbang, belajar, kemudian juga ya mungkin belajar bisa dengan event-event kejurnas ataupun mungkin juga ke luar negeri seperti itu. Tujuannya supaya kita pada saat nanti datang WRC kita bisa ambil unjuk gigi lah di situ ya. Gitu. Om Muli Saleh, ini kayaknya keputusan yang tepat mengambil seorang TB Adi karena di 4 tahun terakhir ini TB Adi berarti total 3 tim yang berbeda. Iya. Bener kan? Benar. Ini masalahnya kalau narasumbernya atau garis komentatornya Ricky nih. Jadi tahu banget track record. Ketahuan banget. Iya. Om, boleh tahu nggak kalau Om Muli Saleh akan mengandalkan kendaraan apa di kejuaraan rally season 2025 ini? TB pakai apa? Lalu juga Bintang Barlean pakai apa? Untuk saya sendiri menggunakan Ford Fiesta Rally 4. Yang mungkin di kelas yang tahun ini kan di RC4 ya. Atau kalau dulu masih di F atau di F3. Sekarang RC4. Kalau misalkan Bintang Barlean masih di M2, M1 pakai Proto, pakai Yaris Proto. Yaris Protonya. Iya. Ya kalau saya pakai Ford Fiesta Rally 3. Wow, Rally 3. Iya. Brand new, baru. Brand new. Jadi gimana ya? 3 tahun ya 2022 saya support jadi man behind the scene. Is enough ya. Bukan enough sebetulnya. jadi gatal sendiri gitu ya. Gatal sendiri. Jadi ya 2022 saya megang EP4 dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia. Itu juga saat itu EP4 itu udah canggih lah ya, udah canggih sekali dan saya sangat senang sekali. Kemudian tahun berikutnya dapat kesempatan untuk megang
Rally 2-nya Ford Fiesta. Oh ini lebih seru lagi gitu kan, sampai terakhir mobil Hyundai i20N. Jadi serunya adalah kita harus bisa memaintain kendaraan ini, merawat kendaraan ini dan menjalankan kendaraan ini selalu sesuai dengan standar dari manufacturernya. Jadi kualitas kita ini di challenge sekali. Jadi lu punya mobil bisa, tapi si manufacturer menuntut bahwa iya lu boleh punya mobil, tapi harus bisa menjalankan mobil ini sesuai dengan standarnya mereka. Gitu. Jadi bukunya lengkap, guidance-nya lengkap, ditambah juga saya kebetulan cukup bagus bahasa Inggris, jadi saya sering kali berkomunikasi via WA dengan engineer-engineer di luar gitu kan. Jadi seru banget sampai akhirnya aduh gua pengen nyetir gitu. Jadi ya kemarin itu bukan artinya lu udah dapat banyak kesempatan akhirnya lu malah ninggalin dunia. Bukan, ini justru menerapkan apa yang udah pernah didapat, ilmu yang pernah dapat, coba nerapin ke balapannya sendiri seperti itu. Dan rally itu terus terang sebuah balapan yang kompleks. Yang terpenting adalah support system dari sebuah tim itu harus benar. Gitu. Mungkin dengan balapan yang lain, support system yang dibutuhkan oleh rally ini jauh lebih banyak ya. Dari mulai support system dari mulai preparation, kemudian survei, kemudian juga testing, rally-nya sendiri itu harus dikawal. Nah, mungkin kalau racing pada saat kita lagi dalam tracknya, ya udah, wallahu alam deh gimana nanti. Tapi kalau rally itu, meskipun pembalapnya dalam track, tapi support system sampingnya itu harus terus ngawal. Baik itu update masalah timing, kemudian juga masalah technical, kemudian masalah lain-lainnya lah. Jadi rally itu betul yang dibilang bahwa lo kalau mau jadi pembalap, ya bukan hanya nyetir, tapi jadi mekaniknya, jadi manajernya, jadi tim operationnya segala macam. Itu pembalap semua. Bisa merangkap itu semuanya. Karena semuanya otaknya adalah ke mobil itu. Gitu. Jadi pernah bilang teman saya, kalau mau jadi pembalap, iya udah ikut aja dulu ke dalam sebuah tim, lu udah jadi pembalap, gitu kan? Ya tinggal nanti gimana jalannya, apakah emang ada kesempatan untuk membawa mobil sendiri atau enggak, ya itu kita nggak tahu lah. Gitu. Interesting. Talking about support system. Berarti butuh tim yang memang benar-benar juga memberikan support yang terbaik nih. Tadi Om Muli udah mengatakan kalau Suade Motorsport akan tetap hadir tahun ini, tapi belum menggamblangkan tahun ini akan ada tim apa yang bergabung antara Om Muli, lalu juga TB Adi, dan juga dengan Bintang Barlian. Belum diberitahu nih nama timnya apa nih. Silakan Om. Emang sih kita belum launching ya. Tapi nama singkatannya udah ada. Yang ada di pakaiannya TB Adi. Ini MSRT ya. MSRT ya. Saya boleh nebak kok. Ini kayak salah satu inisial nama ini. Kurang lebih lah seperti itu. But anyway, pastinya sukses untuk tim ini. Amin, dan yang kita mau tanyakan juga, persiapannya apa untuk tahun ini dan targetnya apa nih? Kalau tadi mungkin Om Muli sudah mengatakan, TB juga sudah mengatakan kalau insya Allah goal kita adalah di WRC. Betul. Bila insya Allah akan hadir di Indonesia tahun depan ataupun juga 2 tahun lagi. Harapan kami untuk tim baru ini, semoga di akhir tahun selesainya kejuaraan untuk menjadi juara tim nasional kita. Wow, juara tim nasional. Ya, bismillah ya. Kita Bismillah. Karena yang terdahulu pun kita di rally kan juara 3 umum nasional. Betul. Itu masih Suade ya. Apalagi sekarang dengan tim yang diperkuat TB Adi dan Bintang Barlian. The Professor sih.
Sebenarnya saya agak sedikit sebel sama TB Adi. Oh ya? Kalau boleh jujur ya. Karena pelit banget informasi. Saya korek-korek gimana pun juga. Iya bro, gimana bro? Jadi kalau jadi race komentator nih saya sebel sama TB. Tapi saya akhirnya ngerti kalau silentnya dia ini adalah is golden. Iya. Dengan prestasi dia tunjukin. Betul. Gue diem tapi bisa menunjukkan karya dan juga prestasi. Betul. Keren bro. Ya lo harus bantu gua berubah juga lah, Ricky. Karena di balik layar itu juga kadang tidak baik juga ya. Jadi gue harus coba inilah. Dan tentunya balik lagi gimana caranya kita bisa berprestasi. Ya semua tim, semua orang balapan itu pasti pengen juara. Itu bukan sebuah pertanyaan. Betul. Sebetulnya, tapi gimana caranya bahwa tim ini bisa punya visi misi yang sama, tentunya juga dengan harapan untuk mencapai tujuan itu gimana cara kita bisa menciptakan support system yang baik seperti itu, baik itu dari manpowernya maupun dari financial powernya juga, dari financial thingsnya ya. Jadi memang ya MSRT ini kita pengen bisa berkolaborasi dengan banyak pihak juga ya, betul. Yang mana mudah-mudahan bisa terus memberikan kita support untuk kemajuan dari tim kita ini. Syukur-syukur bahwa kita bisa membantu mempromosikan Indonesia, rally Indonesia ini maju seperti apa. Ya kendaraan-kendaraan alhamdulillah di tim kita juga cukup keren-keren gitu ya. Ya itu mudah-mudahan bisa solid, bisa langgeng dan visi dan misinya bisa accomplish di akhir tahun nanti. Benar. Kejuaraan dunia kita datangkan, industrinya semakin berkembang dan juga mata dunia makin melihat juga, apalagi Lake Toba ini adalah salah satu destinasi prioritas priority ya. Yang sudah diumumkan oleh Presiden Jokowi, mantan presiden kita sebelumnya. Oke. Betul. Siap. Om Uli dan juga TB, ada komentar nggak sih? Kita tahun ini ada 6 putaran kejuaraan nasional untuk sprint rally dan juga 4 putaran kejuaraan nasional untuk rally panjang. Ini dan mulai semuanya di April. Kita mulainya dari April, setelah itu sampai dengan Juni atau juga November, Desember awal mungkin ya. Ini gimana ngaturnya? Ini pasti akan sangat-sangat tight banget. Belum lagi. Kalau saya tidak salah, TB juga mengharumkan nama Indonesia di Asia Cross Country Rally 2 tahun lalu tepatnya, mengibarkan merah putih di posisi kedua. Apakah tahun ini juga akan bergabung juga di AXCR atau bagaimana? Iya, jadi memang fokus utama MSRT yang juga pernah disampaikan oleh Muli, bahwa rally adalah fokus utama kita. Rally panjang adalah fokus utama kita, karena di situ akan lebih banyak kita untuk menambah jam terbang, gitu kan. Nah, sprint rally itu optional, gitu. Tapi mudah-mudahan timnya akan eksis di sprint rally juga. Tapi ya nanti kita lihat seperti apa. Karena kalau saya pribadi, saya juga ada keinginan untuk bisa ikut rally luar negeri. Ya, jadi mobil kita ini juga kan punya kilometer record ya. Jadi kalau kita terlalu capek, mobilnya kebanyakan event yang kita ikutin, saya khawatir bahwa umur mobil ini terlalu cepat selesainya. Jadi kita betul-betul prioritaskan mobil ini kita ikut di ajang rally supaya sampai tahun 2026, 2007, 2008, karena tidak cuma setahun ya informasinya WRC itu kan. Nah, supaya mobil kita ini masih terus bisa berkompetisi sampai dengan WRC selesai nanti. Gitu. Dan untuk di AXCR, saya tahun ini akan terus mengikuti ajang itu karena itu saya happy banget di AXCR itu. Itu betul-betul sebuah juara 2 bro. Iya. Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah. Tapi yang menjadi pertanyaannya, yakin happy? Sedangkan navigatornya katanya nggak bisa bahasa Inggris. Iya. jadi itu apa ya? Itu ajang kita penerapan ilmu di situ. Jadi jam terbang, pengalaman kita yang udah pernah kita ikutin di tahun-tahun lalu di berbagai cabang itu kayak di recall terus. Setiap menit tuh di recall. Karena kita nggak bisa survei. Gitu. Jaraknya 2000 km pula. Jadi
Jadi di recall-nya berkali-kali gitu. Itu seru sih. Seru. AXR seru. Ya alhamdulillahnya. Ini Dakarnya Asia ya. Dakarnya Asia, persis ya, gitu. Jadi ya AXR itu salah satu event utama event prioritas saya untuk tahun 2025 ini. Tapi ngabisin waktu panjang ya, Bro. Panjang. Kurang lebih 8 hari ya. 8 hari, betul. 8 hari betul, ya? Betul. Om Muli mau ikut dong? 8 hari. Saya langsung tembak, Om Muli mau ikut dong? Belum ya? Belum dulu ya? Belum. Karena kan masih ada bisnis ya. Ya aduh, ini 8 hari loh, kalau rally 3 hari. Iya. Wah, seru. Kalau Om Muli sendiri, kira-kira selain off-road ataupun juga rally ini, ada keinginan untuk main di aspal nggak sih Om? Oke. Contohnya kayak touring mungkin di Sentul, atau mungkin juga saat ini Suwade kalau nggak salah saya lupa di Mandalika. Iya ada George ya. di sana. Apakah mungkin ke Mandalika? Kalau saya pribadi, saya lagi bangun mobil. Tapi kelas yang klasik ya, pakai versi 190 saya. Kemungkinan besar saya akan turun di Sentul. Oke, kapan Om? Mobil lagi dipersiapkan. Semester 2 atau semester 1? Sepertinya semester 2. Semester 2. Oke. Iya. Kalau TB sudah menyudahi untuk aspalnya, Om Muli akan balik lagi kemana? Iya. Dulu 2017 udah pernah. 2017 udah pernah soalnya. Cuma untuk lemesin aja. Udah dari 2005 gue tinggal main aspal. Mungkin untuk bisa menutup rangkaian untuk podcast kita di siang hari sore hari ini, mungkin ada kiat-kiatnya nggak sih untuk para penontonnya IMI TV kalau ingin bisa menjadi seorang Muli Saleh dan juga bisa concern dengan sangat baik, tetap mencintai passionnya di motorsport ini, apa yang harus dilakukan? Karena kebetulan ada teman-teman dari ITS, ada teman-teman dari UI Motorsport di sini, baru setelah itu TB. Silakan Om Muli. Boleh deketan sedikit Om? Oke. Ya selama kita dalam komunitas tidak menjauh, mau nggak mau pasti kita tertarik terus. Bakal kita ada ikatan batin di motorsport sangat kuat sekali ya, yang saya rasakan. Dan sesuatu ada secara keluargaannya. Dan apalagi di dunia rally, saya merasakan itu guyup merangkul semuanya. Dan itu yang kadang-kadang yang kita kalau nggak ketemu tuh kayak ada yang hilang. Betul, jadi nggak usah, tapi kadang-kadang kalau bisa kita datang ke tempat rally pun kita nggak balap, gatel kaki tuh. Otomatis mau nggak mau kita harus ngegas lagi. Itulah yang bikin kangennya itu. Jadi ini keluarga kecil ini yang nggak pernah hilang nih, Om. Jadi selalu memberikan kerinduan, tapi juga narik kocek dalam-dalam juga ya, gatel pengen nginjek juga nih. Gasnya dalam, kantongnya dalam juga. Kalau Bro TB silakan. Iya itu betul lah. Jadi apalagi di balap tanah itu keguyupan itu jauh lebih ada ya, karena mungkin balapannya bukan head to head ya. Iya betul. Kalau di aspal balapan head to head sudah wajar lah, akan lebih tensionnya lebih tinggi ya. Hampir karena memang hampir semuanya nih Bro TB jadi race komentator, alhamdulillah dipercayain. Tapi memang saat hadir di off-road, rally, menjadi race komentatornya di situ tuh benar-benar asik gitu. Iya. Bisa ngobrol dengan Om Muli santai aja, dengan TB santai aja. Mau pabrikan-pabrikan besar pun juga santai aja. Iya, karena kalau di balap tanah, musuhnya tuh diri sendiri. Iya. Baik kalau di balap aspal itu musuhnya teman. Iya. Gitu. Dan substitusi part juga tuh pelit-pelitan ya kalau di aspal ya. Iya, otomatis karena itu udah lumrah balapan head to head di mana-mana pasti tensionnya lebih tinggi. Gitu ya. Kalau untuk teman-teman remaja-remaja generasi muda Indonesia gitu ya. Kalau untuk mau ke motorsport ya, kalau buat gua tahap yang welcome, gue akan memberikan informasi apapun buat mereka, siapapun yang ingin bertanya ataupun yang ingin dibantu, baik itu dari cara pembuatan kendaraan maupun juga dari cara nyetirnya segala macam ya, gue pribadi open untuk itu. Wah, gitu. Siap. Terima kasih banyak Bro TB, Om Muli. Satu lagi Om, kalau tadi Om bilang mengatakan belum di launching, kira-kira kapan terdekatnya akan di launching? Karena kita tahu putaran pertama akan bermain beberapa minggu setelah Ramadan ataupun juga setelah Lebaran. Kemungkinan besar saya di awal bulan depan. Awal bulan depan. Jadi kita memasuki pas lagi Ramadan. Kita akan launching di sana. Acara kecil-kecilan saja lah. Oke. Jadi rekan-rekan media awal Ramadan jangan lupa untuk hadir launchingnya titik-titik racing team ya. Bulan Ramadan biar banyak berkah. Banyak berkah. Amin ya rabbal alamin. Bersama nanti. Kita bukber tapi langsung melihat 3 line up terbaiknya dari
tim racing team ya. Sekali lagi terima kasih banyak Om Muli, sehat selalu dan juga semakin sukses. Terima kasih banyak Bro TB, sehat selalu semakin sukses. Sama-sama. Dan itulah dia tadi perbincangan kita di podcastnya IMI TV. Luar biasa sekali lagi, ini adalah tim baru yang memang dibentuk untuk bisa saling mempunyai komitmen yang sama, terutama adalah goes to WRC ataupun juga kita akan bisa melihat di mana tim ini juga ingin berbicara bukan hanya sebagai penonton tapi juga ingin berbicara dan juga ingin memajukan juga industri motorsport Indonesia terutama di rally. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan daripada apa yang sudah kami lakukan di podcastnya IMI TV. Muli Saleh mundur diri, TB Adi juga mundur diri, Ricky Stompel mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.